Petualangan saya bergeser ke kota berjuluk The Nice of Java. Terima kasih. Saya sedang berada di Pasar Magetan, mau mencari beberapa persediaan untuk di camper van. Dan suasananya di sini ramai sekali karena memang banyak yang membeli di sini dalam jumlah besar, soalnya untuk dijual lagi. Jadi yang beli itu adalah pedagang juga. Pasar Magetan menjadi salah satu tempat tujuan untuk membeli sayur dengan harga lebih murah. Pedagang besar biasanya menjual lagi sayur-sayurannya keluar daerah Magetan. Sebagian besar sayuran di sini itu berasal dari perkebunan masyarakat lokal. Karena memang lokasinya yang berada di pegunungan, jadi lahannya itu bagus dan subur banget untuk pertanian. Berlokasi di kaki Gunung Lawu, Magetan sudah terkenal dengan potensi hasil pertaniannya. Faktor geografis memberi manfaat luar biasa, dari ketersediaan air berlimpah hingga tanah yang subur. Salah satunya adalah di Dusun Wonomulyo, Magetan, Jawa Timur. Saya sudah bersama para petani di sini, di salah satu kebun daun bawang di Dusun Wonomulyo. Lagi panen daun bawang nih. Nah ini setelah dicabut harus dibersihin dulu bagian yang kering-keringnya. Bener ya Bu kayak gini? Iya, Mbak. Daun bawang merupakan salah satu jenis sayuran populer. Masa pertumbuhan yang singkat juga menjadi salah satu alasan para petani Dusun Wonomulyo menanamnya. Daun bawang ini sudah siap dipanen ketika umurnya memasuki usia 3 bulan ya Bu? Iya, 3 bulan, Mbak. 3 bulan itu sudah siap dipanen. Ukurannya segini nih kalau udah 3 bulan. Daun bawang dapat tumbuh baik di dataran tinggi yang memiliki suhu rata-rata 21 hingga 23 Celcius. Para petani di sini biasanya memanen daun bawang itu sesuai dengan permintaan pasar. Kadang ada yang minta kiloan, ada juga yang minta per ikat. Nah, kalau per ikat itu dia satu ikatnya beratnya sekitar 7 kiloan ya, Bu? Iya. Sekitar 7 kiloan. Jadi manen daun bawang di sini tuh nggak ada musimnya, tapi tergantung permintaan pasar. Perubahan cuaca yang tak menentu membuat daun bawang rentan dari serangan hama. Nah, ini ada daun bawang yang terkena hama jamur. Karena sekarang itu cuacanya lagi sering mendung. Padahal sebenarnya sekarang lagi kemarau. Dan musim kemarau itu adalah musim yang diharapkan oleh para petani. Karena tanaman daun bawangnya ini bisa tumbuh subur kalau lagi kemarau. Daun bawang digendong dan diikat pada kain yang sudah terpasang pada pinggang saya dan petani lainnya. Hal ini mempermudah untuk membawanya di medan yang menanjak. Sebelum dibawa ke pasar, daun bawang ini harus dibersihkan dulu dari kotoran. Apalagi di bagian akarnya itu biasa berpasir. Beraktivitas dengan masyarakat lokal dan menikmati kearifannya sungguh menjadi pengalaman berarti bagi saya. Dusun Wonomulyo ini adalah salah satu sentra penghasil sayuran terbanyak di Jawa Timur. Makanya sayuran di sini itu menjadi penopang hidup untuk masyarakat di Dusun Wonomulyo ini. Petualangan saya bergeser ke bumi Sukawati atau Kota Sragen, Jawa Tengah. Saya sedang berada di Desa Soko, Kabupaten Sragen, mau menuju ke salah satu hidden gem yang belum banyak dijamah oleh masyarakat. Suara gemericik air dari arah pintu keluar hutan pun mulai terdengar. Ini dia hidden gem yang saya bilang sebelumnya, namanya adalah Kedung Grujuk. Nama Kedung Grujuk berasal dari bahasa Jawa. Kedung artinya sungai yang dalam, sedangkan grujuk artinya siram.
Air terjun ini merupakan bagian aliran hulu Kedung Cumpleng yang mengalir dan bermuara ke Waduk Kedung Ombo. Meski kecil, air terjun juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Percikannya yang mengenai punggung memberikan sensasi seperti dipijat. Feeling tempat seperti ini menjadi terapi tersendiri bagi saya, karena bisa kabur sejenak dari hiruk pikuk kota dan menikmati suasana yang begitu tenang di sini. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 5 meter dengan kedalaman 3-4 meter. Makanya saya berani untuk loncat karena aman, jadi kaki saya tidak terbentur batu. Dan airnya juga suhunya pas, nggak terlalu dingin tapi nggak terlalu hangat juga. Yang membuat tempat ini berbeda adalah batuan kapur yang mengelilingi air terjunnya. Jadi tempat ini memiliki view yang unik atau berbeda dari air terjun yang lainnya. Air terjun yang dikelilingi bebatuan ini layaknya kolam renang alami. Menikmatinya menjadi catatan berbeda dalam cerita perjalanan saya kali ini. Petualangan saya berlanjut ke kota Klaten, kota seribu candi. Membantu ngangon peternak bebek di antara luasnya lahan persawahan. Saya sedang berada di Desa Karanggeneng, di salah satu peternakan bebek, mau membantu masnya untuk ngangon bebek. Itu di sebelah sana. Bambu panjang dengan plastik di ujungnya ini berguna untuk mengarahkan bebek supaya tidak keluar dari jalur kelompoknya. Jadi ngangon bebek ini harus setiap hari ya, Mas? Setiap hari ya. Dan biasanya itu sore-sore di sekitar jam 3-an gitu, Mas? Jam 3 ya. Di sekitar jam 3-an. Selama setengah jam ya? Setengah jam sampai 1 jam. Setengah jam sampai 1 jam. Dan harus dijagain supaya tidak dimangsa sama hewan-hewan liar. Ya. Setiap peternakan memiliki warna khusus untuk bebek-bebek mereka agar tidak tertukar. Mengangon di sawah menjadi manfaat bagi peternak bebek dan pemilik sawah. Peternak mendapatkan pakan untuk bebeknya dan lahan sawah terbebas dari hama yang merugikan. Bebek-bebek ini biasanya dilepaskan di antara sawah yang setelah panen. Jadi biasanya dia memakan sisa-sisa padi ya, Mas? Iya. Atau di sawah yang gagal panen seperti ini. Jadi makanannya itu keong atau remis gitu ya, Mas? Keong, remis. Keong ataupun remis. Jadi ini bebeknya sekarang lagi nyari keong. Tidak semua bebek bisa diangon. Hanya bebek muda saja yang dikeluarkan dari kandangnya. Bebek yang dikeluarkan ini adalah bebek yang berusia sekitar 6 bulanan atau baru bertelur. Jadi bebek yang sudah tua itu nggak dikeluarin lagi, tetap di kandang. Selain menyediakan makanan yang melimpah, lahan luas yang terbuka membuat bebek bebas stres sehingga dapat bertelur dengan baik. Ciri-ciri bebek ini kalau sudah kenyang, itu di bagian leher bawahnya atau tembolok itu agak membesar gitu ya, Mas? Ya. Itu berarti tandanya dia sudah kenyang dan waktunya untuk dimasukkan lagi ke kandang. Jadi karena bebek ini kotor habis main di lumpur sawah-sawah, dia harus dimandikan dulu sebelum dimasukin ke kandang. Nah, mandinya itu diselokan di pinggiran pintu kandang ini. Kebersihan juga menjadi salah satu faktor agar bebek dapat menghasilkan telur yang berkualitas bagus. Sebelum masuk kandang,
Bebek-bebek ini harus dijemur dahulu supaya kering. Terlalu lembab dapat berpengaruh juga pada produksi telurnya. Bebek ini biasanya sudah mulai bertelur di usia 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Dan di bulan ke-12 atau di umur 1 tahun, itu biasanya ada bebek yang bulunya sudah mulai rontok atau tidak bertelur lagi. Nah, bebek-bebek itu yang harus disortir dan biasanya nanti itu yang dijual ya, Mas? Ya, yang sudah tidak bertelur. Area bertelur juga sudah disiapkan di dalam kandang sehingga tak berceceran di mana-mana. Di dalam kandang bebek ini sudah disediakan jerami untuk bebeknya bertelur ya, Mas? Ya, tepat. Jadi bebeknya itu pasti bertelur di jerami yang sudah disiapkan. Nggak mungkin di tanah-tanah sekitaran kandang ini ya, Mas? Selain tempat bertelur, jerami juga digunakan sebagai penghangat. Kandang yang dingin mempengaruhi bebek untuk malas bertelur. Dari 500 ekor bebek, setidaknya dapat menghasilkan 450 telur dalam sehari. Telur bebek ini punya nilai yang jauh lebih tinggi daripada telur ayam. Apalagi kalau sudah diproses lebih lanjut. Untuk ukuran telur asin, rasa asinnya sudah pas.